Pria ini telah hidup kembali sebanyak 139 kali. Setiap kali tewas, ia bangun di pagi hari yang sama dan mengulang semua kejadian hari itu. Saking seringnya mati, ia sudah hafal semua detil kejadian. Bangun, tundukkan kepala hindari bacokan, lalu duduk, pakai sepatu hindari bacokan, lalu berdiri, berputar tubuh hindari bacokan lagi. Setiap serangan, dia sudah hafal mati di luar kepala. Dengan mudah ia hindari dan serang balik. Dengan hanya menggunakan bajunya dia bisa melawan pembunuh ahli pisau ini. Dia hafal semua jurusnya, bahkan bisa dengan mata tertutup melawannya. Dia juga bisa membantingnya jatuh dengan santai dan tahu kalau sang pembunuh butuh 6 detik untuk berdiri. Nah sambil nunggu, dia menyiapkan kopi, lalu sedikit menyeruput kopi menunggu pembunuh itu menyerang. Kemudian menyiramkan kopi panas untuk sang pembunuh. Nah selanjutnya, ada helikopter muncul nih, plus ada pria bersenjata Gatling juga. Tono tinggal sembunyi di balik pilar. Serangan Gatling akan membunuh si pembunuh bayaran. 8 detik kemudian Gatling akan berhenti, lalu tinggal melempar pisau tepat di kepala penembak. Setelah si penembak Gatling mati, Gatling akan menembak liar ke kanan. Ia sekarang berjalan santai menuju sofa. Ia tidak tahu siapa yang ingin membunuhnya. Ia hanya tahu kalau 8 detik lagi helikopter akan masuk apartemennya. Kipas baling-baling 13 detik lagi akan jatuh ke sampingnya. Oh iya, 18 detik lagi akan meledak. Karena itu dia harus melompat ke bawah, tepat ketika ada truk sampah parkir di bawah jadi bantalan. Tapi mungkin Anda tidak tahu, Tono 22 kali gagal mendarat ke atas truk sampah. Bahkan ada sekali malah digilas jadi martabak sama truk sampah itu. Sedih banget deh. Selanjutnya Tono mengambil sebuah mobil sport mewah punya orang. Udah mati berkali-kali jadi dia udah gak ambil pusing sama moralitas. Ini orang tiap kali dia ambil mobilnya cuma teriak yang sama aja ampe dia hafal udah. Oh iya nggak lupa dia comot kacamata hitam cowok itu. Selanjutnya ada lagi nih pembunuh lain. 2 saudari penembak jitu yang pernah membunuhnya 14 kali. Pria pendek yang meledakannya 2 kali. Pria tinggi mirip dia yang membunuhnya 3 kali. Dan gadis dengan samurai membunuhnya 8 kali. Gadis pedang inilah yang paling merepotkan. Yang lain bisa dia lawan. Cuma gadis ini yang selalu muncul tiba-tiba dan memenggal kepalanya. Terkadang Tono bisa menghindari semua serangan itu, lalu pergi ke bar. Bukannya mencari tahu apa yang terjadi dengan dirinya, atau siapa yang mengirim pembunuh. Dia malah pesan sama bos langganan dia 2 botol arak sambil berpikir, nikmati hari ini, besok juga ngulang lagi. Sebenarnya, ia pernah mencoba melawan, tapi para pembunuh terlalu kuat. Dia tidak pernah bertahan melewati pukul 12.47. Tono menebak, rahasia di balik waktu yang terus berulang ini mungkin ada pada mantan istrinya, seorang fisikawan top. Sehari sebelum lab dimulai, mantan istri meminta bantuannya, tapi nggak ngomong mau dibantu apa. Lalu istrinya memotong rambutnya di lab dan berkata, berhenti jadi pecundang, kembalilah jadi dirimu yang dulunya tentara spesial. Tapi setelah pensiun, ia jadi pengangguran plus krisis parubaya hingga diceraikan oleh istrinya. Kali ini istrinya memberinya sebuah kesempatan yang unlimited. Suatu ketika, saat ia menelepon mantan istri, yang mengangkat justru atasan sang mantan istri, yang kelihatannya bos terakhir di film ini. Dia berkata, istrimu sudah mati, kamu berikutnya. Tapi Tono sang jagoan kita tak punya motivasi melawan bos ini karena setiap hari ia ibarat terjebak dalam game dengan tingkat kesulitan neraka, bahkan stage 1 aja nggak bisa clear.